Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan bahas tentang storing user in a database ya teman-teman. Jadi ketika kalian membuat user pada awal penginstalan, sebenarnya user yang dibuat itu tidak dimasukin ke database ya teman-teman. Tapi bisa kalian lihat usernya tuh dibuatin di dalam folder users, kemudian di sini ada filenya. Kalian bisa lihat dan di sini emailnya akan menyesuaikan dengan email yang kalian buat pada instalasi di awal. Semua setting akan masuk ke dalam file .yaml ini. Setting-setting ini adalah setting yang berada di dalam CMS-nya milik teman-teman ya. Contohnya akan aku akses dulu, kemudian login seperti biasa. Bisa kalian perhatikan ya, di sini ada temanya katanya light. Coba di sini aku ganti menjadi dark. Harusnya file .yaml tadi berubah juga. Bisa kembali aku lihat, di sini berubah menjadi dark. Itu berarti semua settingan tuh masih berada di dalam file .yaml ini. Statamic juga menawarkan opsi yang lain. Belum itu aku kembalikan ke light dulu. Opsi itu adalah storing user in a database. Jadi skemanya gini, dengan mengikuti step ini, nanti harusnya user kalian yang berada di dalam file .yaml ini akan dimigrasi ke database yang kalian gunakan. Karena aku di awal kemarin setupnya menggunakan MySQL, itu bisa kalian lihat di .env, kemudian scroll saja sampai menemukan DB connection, aku menggunakan MySQL dengan beberapa kredensial ini, maka nanti usernya akan dipindahin ke MySQL-nya. Oke, aku bisa langsung praktekkan saja. Nanti link terkait storing user in database ini akan aku sertakan juga di deskripsi, supaya teman-teman bisa mudah mengaksesnya. Pertama, di sini pastikan kalian memiliki database-nya, sudah tentu udah ada. Kemudian kalian bisa tambahkan baris yang diwarnai hijau ini ya teman-teman. Ini di mana? Ini di dalam model user. Aku bisa langsung praktekkan. Di dalam app, env-nya aku close, ada model user. Scroll ke bawah, tadi katanya di dalam cache, tambahkan satu baris lagi. Aku paste di sini, yang bernama preference JSON. Oke, aku bisa lanjutkan. Kemudian, katanya juga harus menambahkan baris ini, use UUID. Baris ini juga ditambahkan di dalam file user, yang ada di dalam model. Itu ditaruh di paling atas. Sebenarnya kalian bisa menggunakan seperti ini, use-nya ada dua. Namun supaya lebih singkat, aku bisanya menghilangkan use-nya dengan cara ini aku cut. Kemudian aku taruh di atas ini, titik komanya dihapus, ganti koma biasa, kemudian dipaste. Use bagian bawah bisa aku hapus. Oke, harusnya berjalan dengan normal. Aku bisa lanjutkan, scroll ke bawah, katanya cari config statamic users. Kemudian ini akan aku copy dulu. Oke, bisa aku cari di dalam folder config statamic ada file yang bernama users di paling bawah. Ya, aku taruh di samping kanannya. Kemudian bisa kalian cari di sini ada repository yang defaultnya adalah file. Ini biasanya aku komen dengan cara Ctrl/, kemudian aku paste yang tadi, diganti repository log1. Oke, aku bisa lanjutkan lagi. Kemudian tambahkan juga di config out. Ini juga bisa aku copy. Kemudian cari config, statamicnya aku tutup supaya tidak banyak. Config, ada yang namanya out di nomor 2. Aku bisa taruh di sebelah kanannya juga. Scroll ke bawah. Kalian bisa cari yang namanya provider. Ini akan aku matikan juga. Atau di komen dengan cara Ctrl/, kemudian paste yang tadi. Bisa dirapikan. Kemudian save. Oke, sudah. Aku akan lanjutkan. Di sini ada step nomor 6 katanya suruh melakukan perintah php please out migration. Jadi perintah ini digunakan untuk statamic membuatkan migration baru yang akan digunakan sebagai penampung dari user yang sebelumnya .yaml ini ya teman-teman. Oke, aku bisa buat terminal baru dengan cara tombol plus di sini bisa diklik, kemudian jalankan php please out migration. Jika sudah seperti ini, itu berarti sudah berhasil. Kalian bisa tahan tombol kontrol, kemudian diklik di bagian sininya. Nanti akan terbuka migration baru. Migration ini itu seperti migration Laravel yang lain ya teman-teman. Tapi di bagian sini sudah dibuatkan oleh Statamic, ada tabel users, kemudian role users, group user, dan password activation token. Oke, aku bisa lanjutkan dulu stepnya. Di perintah nomor 7 ini adalah opsional ya teman-teman. Jika kalian ingin melakukan importing user yang sebelumnya .yaml, maka ikuti perintah di bawah ini. Namun jika teman-teman tidak ingin import dari user yang .yaml tadi, kalian bisa skip nomor 7 ini juga boleh. Oke, aku akan contohkan saja untuk import. Ini bisa aku copy yang ada hijau-hijaunya. Aku kembali ke migration-nya, taruh di paling atas di bagian user, bisa di save. Kemudian aku lanjutkan,
Katanya di folder role user kalian harus menghapus foreign ID dan diganti dengan 2 baris ini. Aku bisa copy dulu, kemudian bisa aku lanjutkan. Di bagian foreign ID akan aku matikan dengan cara Ctrl/, kemudian paste yang tadi. Jangan lupa pada bagian group user ada hal yang sama, aku bisa copy lagi. Kemudian user ID-nya bisa aku matikan, dan di bawahnya aku paste kode yang sudah di copy tadi. Oke, harusnya sudah. Di bawah sini nomor 8 ini juga opsional. Jika kalian menambahkan beberapa field tambahan, contohnya kalian ingin melakukan kustomisasi pada user, kalian bisa tambahkan juga seperti ini. Tabel, string, kemudian sum fieldnya apa. Itu ditaruh di dalam tabel user. Misal di sini kalian ingin custom, kalian juga boleh custom di sini. Aku akan lewatin aja karena aku rasa migration bawaannya sudah cukup. Kemudian perintah nomor 9 adalah run migration-nya. Seperti migration Laravel yang lain, kalian harus melakukan php artisan migrate. Bisa aku run. Jika sudah ada indikator done, harusnya 4 tabel ini akan dibuatkan di dalam database kalian. Aku bisa cek menggunakan dbehavior, kemudian buka database-nya. Di sini punya aku namanya Statamic Project, tabel. Kemudian kalau masih belum ada punya teman-teman bisa diklik kanan di bagian sini. Kemudian refresh. Sudah ada password activation token, kemudian user, setelah itu role user dan group user. Namun sekarang pada bagian user kalian masih belum ada di sini yang .yaml tadi. Bagaimana cara untuk mengirim user .yaml tadi menuju ke sini? Caranya aku bisa lanjutkan. Di step ke-10 ada perintah php please import user. Bisa aku jalankan. Di sini akan ada indikator 1 per 1. Karena userku cuma 1, dan bisa aku cek kembali. Di bagian sini masih belum ada, bisa aku refresh di bawah sini. Harusnya sudah ada. Dan semua konfigurasinya akan masuk di dalam preference ini. Konfigurasi ini akan sama seperti yang ada di dalam .yaml di sini ya teman-teman. Oke, ada step terakhir di bawah sini. Jika kalian menggunakan fitur forgot password-nya Statamic, kalian harus menambahkan kode ini juga. Bisa aku copy. Kode ini ditaruh di mana? Kode ini ditaruh di dalam user model. Aku bisa kembali ke user model yang paling kiri tadi, berada di dalam app model user, scroll ke paling bawah, tambahkan di bawahnya cache, bisa dipaste, kemudian bisa dirapikan. Pada step kali ini, kalian sudah berhasil memindahkan user yang sebelumnya di dalam file .yaml di bawah sini, menuju ke database kalian masing-masing. Karena stepnya cuma 11 ya teman-teman. Akan aku buktikan caranya seperti ini. Aku bisa kembali ke CMS-nya, kemudian aku logout dulu, aku login lagi. Kenapa aku logout dan login lagi? Untuk memastikan cache dari Statamic tidak mengganggu pada konfigurasinya ya. Sudah berhasil? Contohnya akan aku lihat dulu .yaml-nya. Di sini temanya light ya teman-teman. Akan aku rubah menjadi dark. Aku bisa lihat lagi. Di sini tetap light, tapi yang terjadi di sini sudah dark. Filenya sudah tidak tersimpan di dalam .yaml lagi, tapi tersimpan di dalam preference yang ada di dalam database kalian. Aku bisa refresh dulu, kemudian bisa aku copy supaya terlihat semuanya. Copy, masuk ke VS Code lagi, buat file baru dengan cara double klik untuk melihatnya saja. Aku paste di sini. Kemudian bisa kalian cari di dalam tema, katanya value-nya sudah dark. Itu berarti kalian sudah berhasil melakukan migrasi user yang sebelumnya di dalam file menuju ke database. Dan aku bisa kembali ke CMS-nya. Aku bisa pindahkan ke light saja supaya terang. Kemudian aku akan contohkan lagi untuk membuat user baru. Namun sebelum itu, aku akan membuat permission baru. Di bawah sini ada menu yang namanya permission. Kemudian aku create role. Role-nya namanya editor. Bebas ya teman-teman mau diisi apa. Jadi ketika aku membuat role editor, nanti editor akan dapat akses apa saja. Contohnya di sini akan aku centang pada akses control panel dan konfigurasinya semuanya, kecuali konfigurasi field dan form field. Kemudian bisa akses site apa saja, karena siteku kemarin ada 2, yakni Indonesia dan English, sesuai dengan video sebelumnya, maka di sini akan ada 2. Oke, aku bisa lanjutkan. Di sini ada collection, di sini akan ada semua collection yang kalian sudah buat, ada page, dan di bawahnya juga ada artikel. Menurutku, editor ini tidak perlu akses ke page, hanya bisa view, dan tidak bisa yang lain-lain. Karena editor nantinya difungsikan hanya untuk artikel. Jadi artikelnya akan aku centang semuanya. Di bagian navigation tidak perlu, global juga tidak perlu. Karena global dipakai untuk
edit header, dan footer. Kemudian ada taksonomi. User menurutku juga perlu edit taksonomi, karena taksonomi ini berhubungan dengan artikel ya teman-teman. Ada kategori artikel, bisa aku centang semuanya. Di bagian aset, ini juga bisa aku centang, kecuali konfigurasi aset. Kemudian ada user, ini juga tidak perlu, dan kalian bisa sesuaikan beberapa hal yang ada di bawah sini. Oke, sudah. Menurutku cukup itu saja. Aku bisa save. Nanti akan dibuatkan role yang namanya editor. Oke, selanjutnya aku akan buat user. Dengan klik di bagian menu user, create user, kemudian namanya, Fajrian 2. Emailnya bebas, mau kalian isi apapun. Avatarnya, karena di sini tidak require, yang tidak ada tanda merahnya, maka aku akan kosongkan saja. Kemudian next. Pada step kedua, di sini super adminnya nyala. Bagaimana kalau Fajrian 2 ini tidak sebagai super admin? Aku bisa matikan centangnya, role-nya kemudian diubah menjadi editor, cukup, kemudian next. Pada step 3, menurutku tidak perlu untuk send email, jadi aku bisa matikan, kemudian create user. Di sini akan dibuatkan yang namanya activation URL, bisa aku copy. Activation URL ini dipakai untuk apa? Jadi, ini dipakai untuk user tadi melakukan reset password. Namun ketika aku akses, tadi katanya ada error ya teman-teman. Kenapa? Karena aku masih login di dalam super admin yang emailnya fajrian@fajrian.com. Aku bisa logout dulu, yang tab sini bisa aku close, kemudian aku akses lagi URL yang tadi, akan masuk ke page yang namanya active account. Emailnya masukin email yang dibuat tadi, Fajrian 2. Passwordnya, kalian bisa buat password yang baru. Jangan lupa konfirmasi passwordnya, kemudian active account, setelah itu akan masuk ke dalam dashboardnya. Akan aku sesuaikan temanya, jadi ketika kalian menyesuaikan tema ini tidak akan berpengaruh pada user yang lain ya teman-teman. Jadi apapun konfigurasi yang di bagian sini, itu berbeda dengan konfigurasi yang ada di dalam user yang lain. Contohnya pada bagian tab sini, ada collection, taksonomi, asset. Ini berbeda jauh ya teman-teman, daripada yang ada di dalam superadmin. Jadi ketika di superadmin, semua menunya tertampil, tapi tadi karena aku set Fajrian 2 ini sebagai editor, maka menu yang ditampilkan di bagian samping akan menyesuaikan. Oke, aku akan cek lagi di dalam database, bisa aku reload, sudah masuk ke sini. Jika pada step kali ini kalian sudah berhasil, itu berarti kalian sudah berhasil juga untuk melakukan storing user ke dalam database. Sangat mudah kan? Pada video selanjutnya, aku akan bahas terkait lisensi yang dimiliki oleh Statamic, mulai dari pembuatan akunnya sampai nanti menggunakan lisensi yang free, atau lisensi yang berbayar akan aku ajarkan juga. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya, jika kalian ada masukan juga untuk aku, kalian bisa tulis juga di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih.